Namaste, Namaskar. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dijauhkan dari orang-orang sesat yang mengatasnamakan agama. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Syam Singharoy. Skor IMDb-nya 8,0. Film ini dibintangi oleh aktor Tollywood bernama Nani dan disutradarai oleh Rahul Sankrityan. Film ini request dari Ai Bobi Setiawan yang bercerita tentang perjuangan seorang lelaki melakukan revolusi melawan orang-orang sesat yang mengatasnamakan agama. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Vasu adalah pemuda yang ingin menjadi sutradara, Syam adalah aktivis sosial yang revolusioner, Rosi adalah istri Sam, Manoj adalah kakak Syam. Vasu adalah seorang pemuda yang ingin menjadi sutradara. Vasu sedang sibuk membuat film pendek pertamanya. Dalam proses pembuatannya, Vasu dibantu satu orang temannya. Film pendek itu bercerita tentang seorang gadis yang sejak kecil hobi melukis. Namun, karena Vasu hanya mempunyai budget seadanya, penggarapan film pendek itu dilakukan secara pas-pasan. Sudah berbulan-bulan, Vasu mencari pemeran utama seorang wanita, namun belum juga berhasil. Suatu hari, Vasu melihat seorang wanita bernama Kerti di sebuah kafe. Vasu menilai Kerti memiliki bahasa tubuh dan cara berbicara yang baik. Vasu merasa Kerti adalah sosok yang pas menjadi pemeran utama dalam film pendeknya. Vasu memberikan diri berbicara langsung kepada Kerti dan meminta Kerti agar mau menjadi pemeran utama dalam film pendeknya. Awalnya Kerti menolak, namun karena Vasu terus memohon dan membuntuti Kerti sampai ke rumahnya, Kerti pun bersedia menjadi pemeran utama di film pendek Vasu. Kerti hanya memberikan Vasu waktu 2 minggu untuk melakukan syuting karena Kerti harus melanjutkan S2-nya di luar kota. Besok pagi mereka melakukan persiapan syuting. Vasu menjelaskan kepada Kerti bahwa film pendek ini bercerita tentang seorang gadis yang sejak kecil suka melukis. Mereka kemudian mulai melakukan syuting. Saat melakukan syuting, turunlah hujan yang membuat Vasu senang karena dengan hujan hasil videonya terlihat lebih alami. Vasu dan Kerti mulai saling menyukai. 5 hari kemudian, mereka melakukan syuting di pasar. Terlihat sekelompok preman mengganggu Kerti. Tiba-tiba, telinga Vasu keluar darah dengan sendirinya. Vasu merasa menjadi orang lain. Jari jempol Vasu bergerak sendiri. Dan Vasu langsung menghajar semua preman itu hingga babak belur. Teman Vasu bingung melihat Vasu yang tiba-tiba jago baku hantam. Padahal sebelumnya, Vasu tidak bisa baku hantam. Mereka kemudian pulang ke rumah. Karena syuting video telah selesai, sekarang Vasu harus menyelesaikan skrip film pendeknya. Vasu merasa buntu dan tidak bisa mengerjakan skripnya. Namun tiba-tiba telinga Vasu keluar darah lagi dengan sendirinya. Dan Vasu bisa mengerjakan skrip itu dengan cepat. Setelah semuanya selesai, Vasu menunjukkan film pendeknya kepada seorang produser. Sang produser sangat menyukai film pendek Vasu yang berjudul Varnam. Sang produser akan memberikan dana dan tim kepada Vasu untuk proyek film selanjutnya. Untuk merayakan keberhasilan ini, Vasu, teman Vasu dan Kerti melakukan pesta kecil-kecilan di rooftop apartemen Vasu. Kerti memberikan hadiah baju kepada Vasu. Kerti mengatakan kepada Vasu, "Vasu, aku yakin kau akan menjadi sutradara hebat suatu hari nanti. Jika kau masih mengingatku, pakailah baju ini saat kau sudah menjadi sutradara hebat." Beberapa jam kemudian, teman Vasu pulang karena lelah. Hanya ada Vasu dan Kerti di sana. Kerti menyatakan cintanya kepada Vasu dengan mengecup pipi Vasu. Mereka kemudian berpelukan. Namun tiba-tiba, telinga Vasu keluar darah lagi dan Vasu menyebut nama perempuan lain bernama Rosi. Sontak, Kerti kecewa dan marah kepada Vasu. Sejak itu, Vasu dan Kerti tidak pernah berhubungan lagi. Teman Vasu menyuruh Vasu untuk fokus di proyek film selanjutnya karena ini menyangkut masa depan Vasu. Vasu mulai melakukan syuting dan membuat skrip filmnya. 2 tahun kemudian, 2 film Vasu dirilis di bioskop.
Para penonton di bioskop merasakan kepuasan yang luar biasa. Setelah menonton, semua orang berebut foto selfie dengan Vasu. Film Vasu kemudian viral dan dibicarakan di seluruh India. Seorang produser film Hindi alias Bollywood memuji film Vasu dan berniat membuat remake versi Hindi. Sang produser mengundang Vasu ke kota Mumbai untuk melakukan konferensi pers. Di sisi lain, di kota Kolkata, salah satu penerbit terbesar di India, yakni SR Publication, sedang membicarakan film Vasu yang terbukti menjiplak dari buku-buku yang mereka terbitkan. Pihak SR Publication langsung melaporkan hal ini kepada kepolisian Mumbai. Saat melakukan konferensi pers di kota Mumbai, Vasu menggunakan baju yang diberikan Kerti. Di konferensi itu, Vasu dipuji-puji karena filmnya yang sukses luar biasa. Namun, tiba-tiba kepolisian datang dan menangkap Vasu karena film Vasu dituding melanggar hak cipta dari buku-buku yang diterbitkan pihak SR Publication. Produser film Hindi langsung mengcancel rencana itu dan nama baik Vasu langsung hancur seketika. Kasus Vasu akan dibawa ke pengadilan. Pihak penerbit SR menuntut Vasu atas kasus pelanggaran hak cipta. Ayah Kerti menelpon Kerti dan memberitahukan hal ini. Kerti yang sudah lama tidak berhubungan dengan Vasu kaget melihat berita ini. Dan ternyata Vasu menggunakan baju yang diberikan Kerti saat melakukan konferensi pers. Artinya Vasu masih mengingat Kerti. Kerti yang masih menyukai Vasu berniat menolong Vasu. Kerti kemudian mendatangi teman Vasu dan pergi menemui sepupu Kerti yang merupakan seorang pengacara muda bernama Padma. Padma bersedia menangani kasus Vasu. Padma langsung mendatangi Vasu di penjara. Padma mengatakan kepada Vasu bahwa Vasu terbukti melakukan plagiat. Semua cerita film Vasu sama persis dengan buku-buku yang diterbitkan oleh SR Publication. Maka dari itu, Vasu harus mengatakan dirinya bersalah di pengadilan nanti, agar hukuman Vasu tidak terlalu berat. Vasu marah mendengar omongan Padma. Vasu ngotot tidak mau mengaku dirinya salah karena Vasu tidak melakukan plagiat. Persidangan pun digelar. Pihak penerbit diwakili oleh anak pemilik SR Publication dan pengacara yang tidak pernah kalah bernama Krishna. Krishna maju dan mengutarakan argumennya. Krishna mengatakan bahwa skrip film Vasu terbukti sudah ditulis oleh seorang penulis di tahun 1970-an bernama Shyam Singha Roy dan diterbitkan oleh SR Publication. Hakim kemudian membaca dua buku yang terbukti persis dengan cerita di dua film Vasu. Karena ingin membela diri, Vasu menantang hakim melakukan tes kebohongan. Dengan senang hati, Krishna mengiyakan tantangan Vasu. Tes kebohongan langsung dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa Vasu tidak berbohong. Karena itu, sidang ditunda dan Vasu dibebaskan selama 3 hari untuk membawa barang bukti bahwa Vasu tidak melakukan plagiat. Malam hari, mereka berempat membicarakan tentang hal ini. Padma yang sudah mempelajari tentang biodata Shyam Singha Roy menceritakan hal itu kepada mereka bertiga. Padma mengatakan film Vasu sama persis dengan buku yang ditulis oleh Shyam Singha Roy pada tahun 1970-an. Orang-orang mengatakan Shyam sudah meninggal dunia, namun sampai saat ini tidak ada orang yang tahu di mana kuburan Shyam Singha Roy. Vasu bingung kenapa hal itu bisa terjadi. Vasu kemudian membaca buku-buku Shyam Singha Roy. Tiba-tiba telinga Vasu mengeluarkan darah lagi. Kerti jadi teringat ketika ia memeluk Vasu dan Vasu menyebut nama Rosi. Telinga Vasu juga mengeluarkan darah. Vasu mengatakan hal ini sudah sering terjadi padaku, namun aku tidak tahu kenapa dengan telingaku. Akhirnya, Kerti meminta tolong kepada dosen S2 Kerti yang ahli di bidang ini. Setelah menjelaskan semuanya, sang dokter mengatakan ada sesuatu di dalam pikiran Vasu. Besok malam, sang dokter menemui Vasu dan melakukan clinical hypnosis untuk masuk ke dalam pikiran Vasu. Semua itu direkam oleh Kerti. Vasu kemudian minum pil yang diberikan sang dokter. Vasu diperintahkan untuk memejamkan matanya, lalu Vasu diajukan beberapa pertanyaan oleh sang dokter. Terlihat Vasu sedang membayangkan sesuatu. Jempol kiri Vasu bergerak dan Vasu menyebut nama Rosi. Tiba-tiba Vasu mengatakan, Rosi adalah istriku dan namaku adalah Shyam Singha Roy. Shyam Singha Roy. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu siapa sebenarnya Shyam Singha Roy. Tahun 1969 di desa Kalikapur, Provinsi West Bengal, hiduplah seorang pemuda yang hobi menulis bernama Shyam Singha Roy. Shyam berasal dari keluarga kasta tinggi yang terhormat. Shyam mempunyai kakak pertama bernama Bendra Singha Roy dan kakak kedua bernama Manoj Singha Roy. Suatu hari, Shyam berjalan di kampungnya melewati air sumur yang biasa diambil warga sekitar.
Di sana, Syam melihat orang-orang kasta Dalit yang dianggap sebagai kasta rendah duduk sambil mengemis meminta air. Mereka melakukan itu karena dilarang warga sekitar menyentuh sumur. Syam marah melihat hal itu karena tidak manusiawi. Syam kemudian menyentuh salah satu warga kasta Dalit dan mempersilahkannya mengambil air di sumur. Tetapi pemuka agama dan semua warga sekitar merasa terhina dengan tindakan Syam. Tanpa basa-basi, Syam langsung menggendong salah satu warga kasta Dalit dan melemparnya ke dalam sumur. Syam mengatakan, mulai sekarang sumur ini milik kasta Dalit. Jika kalian tidak mau menyentuh kasta Dalit, maka jangan minum air dari sumur ini. Melihat keberanian Syam, sekelompok pemberontak komunis bersenjata mengajak Syam untuk bergabung. Namun Syam menolak dan mengatakan, satu peluru hanya bisa membunuh satu orang. Tetapi dengan satu kata, kita bisa mempengaruhi jutaan orang. ఒక తోట ఒక్కడికే పనిచేస్తుంది. ఒక అక్షరం లక్షల మందిని కదిలిస్తుంది. Syam kemudian pulang ke rumah. Di rumah, Syam dimarahi Bendra karena sudah membuat malu keluarganya dengan memasukkan orang kasta Dalit ke dalam sumur. Manoj tidak suka dengan sikap Bendra dan membela Syam. Syam kemudian berniat meninggalkan desa itu untuk selama-lamanya karena Syam muak dengan warga di desanya. Malam hari, Syam mengemasi barang-barangnya dan meminta izin kepada Manoj untuk meninggalkan desa itu. Syam juga mengatakan kepada Manoj, ia akan menulis buku. Manoj sedih karena harus berpisah dengan Syam. Di tengah perjalanan, Syam melihat warga sekitar ramai-ramai berkumpul di sebuah candi yang sedang mengadakan acara pemujaan selama 9 hari berturut-turut. Acara itu menampilkan beberapa wanita yang sedang menari. Syam lalu masuk ke dalam kerumunan itu. Terlihat semua orang sedang melihat beberapa wanita menari di candi itu. Mata Syam tertuju kepada salah satu wanita bernama Maitre. Syam menilai bahasa tubuh Maitre sangat baik. Syam langsung jatuh hati kepada Maitre. Setelah acara selesai, Syam bertanya kepada salah satu warga sekitar mengenai siapa para wanita yang menari itu. Ia menjawab, para wanita itu adalah pendatang dari Bangladesh yang tinggal dan hidup di dalam candi. Mereka dilarang keluar dari candi. Mereka adalah istri-istri dewa. Semua orang lalu keluar dari candi. Terlihat di dalam candi seorang pria bernama Mahan yang mengaku utusan para dewa berdiri di depan para wanita. Para wanita kemudian diperintahkan untuk berdiri berjajar. Mahan lalu memilih salah satu wanita untuk memuaskan hasrat biologisnya sebagai bentuk persembahan pada dewa. Di malam kedua, Syam mendatangi candi lagi untuk melihat Maitre menari. Namun kali ini Syam berbicara kepada Maitre dan mengajaknya keluar. Tetapi Maitre bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Di malam ketiga, Syam memberanikan diri mengatakan kepada Maitre bahwa ia akan menunggu Maitre di pintu belakang jam 10 nanti malam. Tepat jam setengah 11 malam, Maitre yang penasaran dengan Syam memberanikan diri untuk menemui Syam. Syam lalu membonceng Maitre ke pantai. Di sana, Maitre melongo saat melihat laut karena selama ini Maitre tidak pernah keluar candi dan tidak pernah tahu kehidupan di luar. Mereka berdua lalu berkenalan satu sama lain. Setelah lama mengobrol, Syam mengantar Maitre kembali ke candi. Mereka berdua bertemu di setiap malam. Di malam berikutnya, Syam mengajak Maitre ke Taman Bunga Mawar. Karena kecantikan Maitre menyerupai bunga mawar, mulai saat itu Syam mengganti nama Maitre menjadi Rosi. Di malam ketujuh, Syam mengatakan kepada Rosi bahwa yang dilakukan Mahan bukanlah ritual agama, namun ajaran sesat perbudakan wanita. ఏ ఆడది ఎవరికి దాసి కాదు. దాస్యాన్ని కోరుకునేవాడు దేవుడే కాదు. Syam lalu mengajak Rosi menikah dan pergi dari desa itu. Syam akan menulis buku untuk mengutarakan pemikirannya. Namun Rosi masih ragu karena Rosi takut jika keluar nanti masyarakat tidak akan menerimanya. Akhirnya Rosi bersedia pergi bersama Syam. Di malam ke-8 terlihat Rosi bersiap-siap untuk pergi. Namun Mahan datang dan para wanita diperintahkan berbaris berjajar seperti biasa. Mahan memilih gadis bocil untuk memuaskan hasrat biologisnya sebagai bentuk persembahan pada dewa. Gadis bocil itu meronta-ronta karena tidak mau memuaskan Mahan. Rosi yang merasa kasihan menahan gadis bocil itu. Namun hal itu membuat Mahan marah dan memukuli Rosi hingga babak belur. Mahan kemudian buang air kecil di tubuh Rosi. Di pintu belakang, Syam sudah menunggu lama namun Rosi belum juga muncul. Syam lalu melihat seorang dokter masuk ke dalam candi. Syam yang penasaran memberanikan diri ikut masuk ke dalam candi. Ternyata Syam melihat Rosi terluka dan terbaring lemah di lantai. Teman Rosi menceritakan apa yang terjadi. Syam marah besar kepada Mahan.
Besok malam, di malam ke-9, malam terakhir acara pemujaan, Syam yang terbakar emosinya datang menggunakan motor dan menerobos masuk ke dalam candi. Syam menabrakkan motornya ke salah satu anak buah Mahan hingga jatuh tersungkur. Syam langsung menghajar mereka semua. Mahan melemparkan pedang ke arah Syam, namun Syam berhasil menangkisnya. Dengan pedang itu, Syam menghajar semua anak buah Mahan hingga tewas. Syam berhadapan dengan Mahan dan menghajar Mahan. Syam mengambil pedang di patung dan langsung memotong lontong Mahan hingga putus. Syam lalu menyeret Mahan dan melemparnya ke atas bara api hingga tewas. Setelah itu, Syam mengatakan di depan semua orang bahwa wanita bukan budak siapapun. Syam kemudian membawa Rosie pergi ke Kolkata. Rosie semakin terpukau dengan dunia luar saat melihat kereta api dan gedung-gedung tinggi. Syam mendatangi penerbit Royal Press dan bertemu dengan pemiliknya bernama Sayan. Syam meminta pekerjaan di sana dan Sayan pun menerimanya. Di sana, Syam bekerja dengan giat sembari Syam menulis bukunya sendiri. Beberapa hari kemudian, Syam menikahi Rosie. Setelah bukunya selesai, Syam memberikannya kepada Sayan. Sayan membaca buku itu dan merasa tertarik. Sayan langsung mencetak dan menjual buku itu. Dan ternyata buku itu diminati masyarakat banyak. Syam terus menulis buku tentang keadilan manusia dan menghapus aturan kasta. Syam semakin berani mengutarakan pemikirannya dalam sebuah buku. Hingga akhirnya Sayan ditangkap dan dipenjara. Syam tidak takut dan terus melanjutkan perjuangan. Tahun 1975, Syam menulis sebuah buku yang membongkar kebobrokan candi yang mengadakan ritual sesat atas nama agama. Buku itu kemudian viral dan dibicarakan banyak orang. Semua orang menyukai buku-buku itu, namun tidak sedikit yang membenci Syam. Syam dikenal banyak orang dan mendapatkan banyak bantuan dana. Dengan dana itu, Syam mendirikan yayasan sosial bernama SR Trust. Syam membuka secara resmi yayasan itu bersama Sarada, cucu perempuan Sayan yang masih kecil. Syam terus menyuarakan pemikirannya untuk membebaskan perbudakan wanita. Women are not a commodity. Dan akhirnya para wanita yang berada di dalam candi mulai dibebaskan satu persatu. Syam sukses besar dan dikenal di seluruh penjuru India sebagai penulis sekaligus aktivis sosial revolusioner. Malam hari, Syam dan Rosie berbicara dari hati ke hati. Rosie mengungkapkan rasa cinta dan terima kasihnya kepada Syam karena sudah membebaskannya dari perbudakan candi. Rosie juga mengatakan, "Syam, kita sudah mempunyai semuanya. Permintaanku terakhir adalah aku ingin menghembuskan nafas terakhir di pelukanmu sambil menatapmu dengan senyuman." Besok pagi, Manoj datang ke rumah Syam dan meminta Syam untuk pulang ke rumah sejenak karena Bendra sedang sakit keras. Bendra ingin menemui Syam. Rosie tidak suka Syam pergi meninggalkannya, namun Syam mengatakan ia hanya pergi sebentar dan pasti kembali. Syam dan Manoj lalu berangkat naik perahu kecil ke desa Kalikapur. Di perahu itu, Syam menulis sebuah cerita pendek tentang gadis kecil yang suka menulis. Cerita itu kemudian diberikan kepada Manoj. Manoj membaca dan menyimpan cerita itu. Setibanya di rumah, Bendra menyambut Syam dengan penuh kehangatan. Bendra lalu memerintahkan Manoj pergi ke pasar untuk membeli buah kelapa. Saat Manoj sudah pergi, Bendra kemudian mengajak Syam makan bersama. Tiba-tiba, Bendra menusukkan pisau berkali-kali ke perut Syam hingga tewas. Bendra membunuh Syam karena Syam sudah merubah kepercayaan banyak orang melalui buku-bukunya. Manoj yang tidak tahu apa-apa datang dan menjerit penuh sesal melihat sang adik tercinta tewas dibunuh. Manoj menyesal karena menuruti kemauan Bendra untuk memanggil Syam pulang. Tiba-tiba Vasu terbangun dari tidurnya dan mengatakan ia harus pergi ke Kolkata untuk menemui Rosie. Vasu baru sadar bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari Syam Singha Roy. Syam ditemani Padma, Kerti, dan teman Syam mengunjungi Kolkata, tepatnya ke penerbit Sayan. Setibanya di sana, Syam bertemu dengan Sarada yang sudah menjadi seorang ibu. Namun Syam tidak menemukan Rosie. Syam bingung harus mencari Rosie kemana. Besok pagi, persidangan digelar kembali. Padma maju ke depan dan menjelaskan mengenai rekaman video yang menunjukkan Vasu adalah reinkarnasi dari Syam Singha Roy.
Namun argumen Padma justru ditertawakan oleh Krishna karena Krishna menganggap reinkarnasi hanyalah lelucon. Padma kemudian menjelaskan bahwa dahulu di tahun 1939 Mahatma Gandhi pernah mengakui di pengadilan ada seorang wanita yang mengalami reinkarnasi. Oleh karena itu, reinkarnasi yang dialami Vasu bukan lelucon. Tiba-tiba datanglah seorang kakek-kakek menggunakan kursi roda. Dia adalah Manoj Singha Roy. Manoj adalah kakak kedua Syam yang masih hidup sekaligus pemilik penerbit SR Publication. Manoj menangis haru saat melihat wajah Vasu yang persis dengan wajah Syam sang adik. Sebagai pihak pelapor, hakim mempersilahkan Manoj mengutarakan pendapatnya. Manoj dengan penuh keyakinan mengatakan Vasu adalah reinkarnasi dari Syam Singha Roy. Dia adalah adikku. Atane Syam Singha Roy. Krishna menolak dan mengatakan, Pak Manoj, apakah Anda mempunyai bukti otentik bahwa Vasu adalah reinkarnasi dari Syam Singha Roy? Manoj menjawab, Pak Hakim, saya mempunyai bukti otentik bahwa Vasu adalah reinkarnasi dari Syam Singha Roy. 2 buku yang diterbitkan Syam adikku dulu dibuat oleh Vasu dalam 2 film. Namun, Vasu juga membuat film pendek yang menceritakan gadis kecil yang suka menulis. Dan cerita yang berjudul Varnam itu juga dibuat oleh Syam dahulu, tetapi tidak pernah dipublis. Hanya aku yang mengetahui cerita itu. Selama ini, cerita itu aku simpan di rumahku. Bagaimana mungkin Vasu bisa membuat film yang persis dengan cerita pendek yang Syam buat dahulu? Syam Singha Roy adalah pemilik SR Publication. Sekarang, perusahaan ini akan aku berikan kepada Vasu, karena dia adalah Syam Singha Roy adikku. Hakim lalu membaca cerita pendek itu dan terkejut. Manoj sebagai pihak pelapor menarik kasus ini. Akhirnya, hakim memutuskan untuk menutup kasus ini. Syam lalu menghampiri Manoj dan menggenggam tangan Manoj sambil menangis. Manoj terus mengungkapkan rasa penyesalannya kepada Syam karena dahulu Manoj mengajak Syam pulang yang berujung tewasnya Syam di tangan Bendra. Sekarang semua perusahaan ini akan diberikan kepada Syam kembali. Syam membalas, untuk apa semua perusahaan ini jika aku hidup tanpa Rosi? Manoj mengatakan, Syam, Rosi masih hidup. Kekuatan cintanya kepadamu lah yang membuat Rosi masih bertahan hingga sekarang. Selama ini aku menyembunyikan Rosi di pinggir pantai. Rosi masih menunggumu di sana karena ia selalu mengatakan kepadaku bahwa Syam pasti akan kembali. Syam langsung mendatangi Rosi. Terlihat Rosi sedang berdiri di pinggir pantai. Melihat Rosi, Syam sambil menangis langsung berlutut meminta maaf karena sudah membuat Rosi menunggu lama. Rosi lalu memeluk Syam dan menghembuskan nafas terakhir dalam pelukan Syam. Rosi bahagia karena bisa menjalani permintaan terakhirnya, yakni meninggal dalam pelukan Syam sambil tersenyum bahagia. అమావాస్య రోజు నీ ఒడిలో పడుకొని నిన్నే చూస్తూ మా మీద చిరునవ్వుతూ చనిపోవాలనుంది. Habis. Apa pesan dari film ini? Kekuatan cinta akan mengalahkan segalanya. Dengan cinta, Syam bisa membebaskan banyak wanita dari perbudakan. Dengan cinta, Syam bisa mempengaruhi banyak orang melalui buku-buku revolusinya. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.